Salvete fratres, te iterum fidere patris allegro veritas liberabit vos. Kita melanjutkan bahasan kita tentang nasib malang agama buku ya. Ingat, agama buku, agama yang menggantungkan diri pada sebuah buku. Ya, dan itu sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya soal sola scriptura yang tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis. Kali ini kita akan membahas lebih dalam salah satu trik politik dari polemik protestantikus ketika mencoba menyerang ajaran gereja. Ya, saya beri judul Divide et Impera. Ya, masih ingat kan waktu penjajahan Belanda dalam cerita sejarah kelas sejarah di sekolah dasar dulu, ada satu politik dari VOC yang cukup ramai dibahas dalam buku-buku sejarah, namanya politik divide et impera. Dibagi-bagi untuk kemudian dikuasai, fragmentasi, lalu dominasi. Yang menarik adalah bahwa begitulah cara serangan Protestantisme terhadap ajaran gereja Katolik. Mari kita lihat strategi divide et impera dalam serangan Protestan terhadap ajaran Katolik. Menarik bukan? Jadi kita masuk ke sebuah pola yang lebih licin ketika Protestan menyerang ajaran Katolik tertentu. Maria, purgatorium, doa bagi orang mati, paus, tradisi suci, ekaristi, sakramen, indulgensi. Mereka sering tidak menyerang dari dalam keutuhan wahyu. Mereka menyerang secara fragmentaris. Nah, satu ajaran dicabut dari tubuh besarnya, satu dogma dipisahkan dari eklesiologi, satu ayat dipotong dari kanon utuh. Satu praktik dipisahkan dari liturgi, sejarah, dan otoritas gereja. Lalu sesudah itu mereka berkata, lihat, ajaran ini tidak ada di Alkitab. Ini bukan metode membaca iman, ini metode divide et impera. Pisahkan, pecah, pisahkan, isolasi, lalu hancurkan. Masalahnya, wahyu Kristen tidak bekerja seperti tumpukan batu bata yang bisa dipilih satu persatu, sesuka hati. Wahyu Kristen adalah organisme. Dia punya tubuh, napas, memori, otoritas, liturgi, sejarah, dan perkembangan. Kalau satu bagian dicabut dari tubuhnya, tentu saja terlihat aneh. Mata yang dilepaskan dari wajah tampak mengerikan. Tangannya dipotong dari badan, tampak seperti benda asing. Tetapi, kalau berada dalam satu kesatuan keutuhan, maka nampak hubungan satu sama lain. Akhirnya masuk nalar. Ya, ini penting ya. Ya, sangat-sangat nalar kalau dilihat dalam seluruh keutuhannya. Ya. Nah, masalah dari Protestan itu di situ, ya. Iya, seperti bagaimana ya, ayat contoh-contoh itu, ayat pun dipisahkan dari konteks keseluruhan, diambil yang penting untuk menekan orang Katolik dan seterusnya. Nah, masalahnya bukan di potongan-potongan tersebut, ya. Masalahnya ada pada orang yang mencabut anggota itu dari tubuh. Jadi cungkil mata dari seluruh wajah. Jadi masalahnya bukan pada matanya, masalahnya adalah orang yang mencungkilnya. Begitulah cara banyak kritik Protestan bekerja terhadap Katolik. Ya, coba perhatikan sendiri. Mereka mencabut Maria dari Kristologi, ya kan? Lalu berkata bahwa devosi Maria berlebihan. Mereka mencabut purgatorium dari doktrin pengudusan, lalu berkata itu karangan Roma. Ya, mereka mencabut doa bagi orang mati dari persekutuan para kudus, lalu berkata bahwa itu tahyu. Nah, mereka mencabut paus dari suksesi Petrus, lalu berkata bahwa itu ambisi politik. Mereka mencabut tradisi dari kehidupan apostolik gereja, lalu berkata itu tambahan manusia. Mereka mencabut ekaristi dari liturgi gereja purba, lalu berkata itu hanya simbol. Sesudah tubuh dipotong-potong, mereka pura-pura heran. Kenapa bagian-bagian itu tidak lagi tampak hidup? Itu bukan apologetika, itu otopsi paksa terhadap tubuh yang sebenarnya masih hidup. Ya.
Serangan yang memang tampak menang karena arena sudah dipersempit. Ya, serangan Protestan ini sering terlihat meyakinkan karena mereka menentukan medan perang lebih dulu. Mereka menyempitkan pertanyaan menjadi mana ayat eksplisitnya. Kalau tidak ada satu ayat dengan formula persis seperti katekismus, mereka langsung mengangkat bendera kemenangan. Mana ayat Maria dikandung tanpa noda? Mana ayat purgatorium? Mana ayat paus infalibel? Mana ayat 7 sakramen? Mana ayat doa kepada para kudus? Pertanyaan seperti ini kelihatan tajam, padahal seringkali itu hanya cara kasar membaca wahyu, seolah-olah Alkitab adalah indeks doktrin siap pakai. Dengan metode yang sama, banyak ajaran Protestan sendiri juga bisa dihancurkan. Mana ayat yang menyebut sola scriptura? Mana ayat yang membuat daftar 66 kitab? Mana ayat yang berkata semua wahyu apostolik harus dibatasi hanya pada teks tertulis? Mana ayat yang menyatakan setiap doktrin harus ditemukan secara eksplisit dalam kitab suci? Mana ayat yang menjelaskan kanon perjanjian baru secara lengkap? Mana ayat yang memberi otoritas infalibel kepada individu untuk menentukan bahwa hanya Alkitab adalah otoritas tertinggi? Kalau standar harus ada ayat eksplisit dipakai secara konsisten, maka banyak pilar Protestan ikut runtuh. Mereka membawa palu untuk memukul Roma, tetapi fondasi rumah sendiri ikut retak. Ya. Ini yang sering tidak mereka sadari. Senjata yang mereka pakai terhadap Katolik bukan pedang tajam, tetapi kapak liar. Tidak hanya menebang pohon lawan, tapi juga bisa menumbangkan hutan sendiri. Ya. Nah, fragmentasi ajaran seperti ini melahirkan ilusi kemenangan. Pola fragmentaris ini membuat serangan tampak kuat karena tidak pernah memikul beban keseluruhan. Kritik Protestan terhadap Katolik sering bermain di level potongan-potongan. Satu ayat, satu kutipan Bapa Gereja, satu penyalahgunaan historis, satu paus buruk, satu devosi rakyat yang berlebihan, satu praktik awal pertengahan yang perlu dimurnikan. Lalu dari fragmen itu dibuat kesimpulan total, Roma sesat. Ini seperti menemukan satu genteng bocor, lalu menyimpulkan bahwa seluruh istana tidak punya fondasi. Atau melihat satu imam berdosa, lalu menyimpulkan bahwa sakramen tidak sah. Atau menemukan satu umat Katolik keliru memahami Maria, lalu menyimpulkan bahwa seluruh Mariologi adalah paganisme. Itu bukan logika, saudara. Itu propaganda dengan jet akademik. Katolik tidak menolak kritik terhadap penyalahgunaan. Gereja sendiri berkali-kali melakukan koreksi, reformasi, pemurnian, dan penegasan. Tetapi menyamakan penyalahgunaan dengan doktrin adalah kekeliruan elementer paling mendasar. Kalau standar itu diterapkan kepada Protestan, maka Protestantisme akan hancur oleh sejarahnya sendiri. Perpecahan denominasi, kontradiksi doktrinal, radikalisme sektarian, liberalisme teologis, penolakan baptisan baik, penolakan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, hingga gereja-gereja modern yang berubah menjadi panggung motivasi dengan gaya ayat tempelan. Kalau Katolik harus menjawab setiap umat yang salah devosi, Protestan juga harus menjawab setiap pecahan ajarannya sendiri. Dan itu bukan sedikit, itu satu gudang penuh. Ya, nah, serangan terhadap Katolik sering menyerang kekristenan itu sendiri. Dan ini ironi yang lebih dalam. Banyak serangan Protestan terhadap Katolik, kalau diteruskan secara konsisten, tidak hanya memukul Katolik, tapi juga memukul kekristenan historis. Ketika mereka menyerang tradisi suci sebagai tradisi manusia, mereka lupa bahwa kanon kitab suci dikenali dalam kehidupan gereja. Bukan turun dari langit dalam bentuk daftar 66 kitab. Ketika mereka menyerang otoritas gereja, mereka lupa bahwa kredo trinitaris dan kristologis yang mereka pakai lahir dari rahim gereja yang punya konsili, uskup, liturgi, dan tradisi. Ketika mereka menyerang devosi kepada para kudus sebagai gangguan terhadap Kristus, mereka lupa bahwa iman Kristen sejak awal memahami gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus, bukan kumpulan individu yang berelasi kepada Tuhan secara privat seperti akun-akun terpisah di server rohani. Ketika mereka menyerang Ekaristi Katolik,
mereka sering tidak sadar bahwa simbolisme tipis modern jauh lebih asing bagi gereja awal daripada realisme sakramental Katolik. Ya, ketika mereka menyerang purgatorium, mereka sering menyerang gagasan pemurnian akhir yang sebenarnya berhubungan dengan konsekuensi logis pengudusan. Kalau tidak ada yang najis masuk surga, dan banyak orang mati dalam keadaan rahmat tetapi belum sempurna, maka bagaimana pemurnian akhir itu terjadi? Mereka menyerang Katolik, tetapi pelurunya sering menembus sampai ke jantung kekristenan kuno. Jadi lucu ketika Protestan berkata, kami kembali ke gereja mula-mula. Tapi begitu gereja mula-mula berbicara tentang uskup, ekaristi, liturgi, tradisi, askese, doa bagi yang meninggal, dan struktur eklesial, mereka mendadak berkata, ya, Bapak gereja juga bisa salah. Jadi gereja mula-mula itu dipanggil sebagai saksi hanya selama menguntungkan. Begitu kesaksiannya terlalu Katolik, langsung dijadikan terdakwa. Itu bukan kembali ke gereja mula-mula. Itu menculik saksi, memotong kesaksiannya, lalu membuangnya ketika dia mulai jujur. Jadi divide et impera terhadap doktrin Katolik itu nyata. Strategi pecah belah ini terlihat jelas dalam cara mereka memperlakukan dogma Katolik. Kita ambil contoh Maria. Protestan sering menyerang dogma Maria seolah-olah Mariologi berdiri sendiri sebagai kerajaan kecil yang menyaingi Kristus. Padahal dalam Katolik, Maria selalu dibaca dari Kristus dan gereja. Keistimewaan Maria bukan untuk memperkecil Kristus, tetapi untuk menunjukkan kuasa rahmat Kristus. Maria bukan pusat keselamatan, Kristus, ya, Kristuslah pusat keselamatan. Tapi justru karena Kristus pusatnya, karyanya pada Maria dapat dipahami secara penuh. Tapi Protestan mencabut Maria dari Kristologi, lalu berkata bahwa Katolik menyembah Maria. Ini seperti mencabut bulan dari orbit matahari, lalu menuduhnya mau menjadi matahari. Contoh lain, purgatorium. Purgatorium bukan kesempatan kedua setelah mati, bukan juga ruang tunggu imajinatif seperti kantor imigrasi akhirat. Purgatorium adalah doktrin pemurnian bagi mereka yang mati dalam rahmat Allah, tetapi belum sepenuhnya dimurnikan. Ini terkait dengan kekudusan Allah, pengudusan, persekutuan para kudus, doa bagi orang mati, dan keselamatan sebagai transformasi yang nyata. Tetapi Protestan mencabut purgatorium dari seluruh struktur itu, lalu bertanya, mana ayat atau mana kata purgatorium dalam Alkitab? Dengan metode itu mereka juga harus membuang kata Tritunggal, inkarnasi, homoousios, kanon perjanjian baru, dan bahkan Alkitab sebagai satu kitab tertutup berisi 66 kitab. Tapi ya, tentu saja mereka pasti tidak mau konsisten. Karena konsistensi di sini akan menjadi racun bagi rumah sendiri. Contoh lain lagi, Paus. Paus diserang sebagai ambisi kekuasaan Roma. Tetapi jabatan Petrus tidak bisa dibaca hanya dari skandal politik masa lalu. Ya kan? Jadi, dia harus dibaca dari kebutuhan gereja. Tanpa prinsip kesatuan, kekristenan akan pecah menjadi federasi tafsir. Dan sejarah membuktikan, ketika prinsip Petrus ditolak, yang lahir bukan gereja yang lebih murni, tetapi fragmentasi tanpa akhir. Dan reformasi membuka pintu, setelah itu setiap orang membawa kunci sendiri. Jadi Protestantisme sebenarnya tidak bisa menanggung senjatanya sendiri. Dan ini poin yang paling tajam. Banyak argumen Protestan terhadap Katolik, kalau dipakai secara konsisten, akan membubarkan Protestantisme sendiri. Kalau semua ajaran harus eksplisit tertulis dalam Alkitab, maka sola scriptura runtuh. Karena sola scriptura tidak eksplisit tertulis dalam Alkitab. Kalau setiap tradisi pasca rasuli dicurigai sebagai tambahan manusia, maka kanon Alkitab yang diterima Protestan juga bermasalah. Ya, karena penetapan dan pengenalan kanon terjadi dalam sejarah gereja. Kalau setiap orang harus tunduk hanya kepada kitab suci menurut hati nuraninya, maka tidak ada dasar kuat untuk mengecam denominasi lain sebagai sesat secara final, karena mereka juga mengaku tunduk pada kitab suci.
Kalau yang penting kembali kepada Alkitab, maka setiap kelompok yang membaca Alkitab dan menghasilkan kesimpulan berbeda bisa mengklaim hal yang sama. Jadi, Protestantisme itu hidup dari prinsip yang tidak sanggup dia kendalikan. Dia membuka pintu kebebasan tafsir, lalu panik ketika terlalu banyak orang masuk lewat pintu tersebut. Dia menolak otoritas Katolik karena takut tirani. Tetapi akibatnya dia melahirkan anarki tafsir yang dibaptis dengan istilah kebebasan Kristen. Dan inilah terlihat tepat sekali. Serangan mereka terhadap Katolik sering tampak menang hanya karena mereka tidak pernah mau membayar tagihan logis dari argumen mereka sendiri. Jadi posisi Katolik adalah kesatuan wahyu melawan mentalitas potong ayat. Jadi Katolik berpikir dari keseluruhan. Kitab suci, tradisi, magisterium, liturgi, sakramen, konsili, suksesi apostolik, dan perkembangan doktrin. Semua ini bukan tumpukan acak, tetapi satu organisme wahyu yang hidup dalam gereja. Protestan sering berpikir dari potongan. Ayat ini, kutipan itu, praktik ini, kasus itu. Tentu saja potongan itu penting, tetapi potongan hanya benar kalau kembali kepada keseluruhan. Satu batu mozaik tidak bisa menilai seluruh gambar kalau dia sudah dilepaskan dari lantai gereja. Karena itu serangan fragmentaris terhadap Katolik sering menghasilkan ilusi. Tampak tajam padahal dangkal. Tampak menang padahal hanya menang di arena yang sudah dipersempit. Tampak alkitabiah padahal bergantung pada asumsi teologis yang tidak pernah dibuktikan. Ya. Mereka berkata, tunjukkan satu ayat. Katolik menjawab, mari lihat seluruh wahyu. Mereka berkata, jangan bawa tradisi. Katolik menjawab, tanpa tradisi Anda bahkan tidak punya kepastian kanon. Mereka berkata, jangan bawa magisterium. Katolik menjawab, tanpa magisterium Anda hanya punya tafsir yang berkelahi dengan tafsir lain. Mereka berkata, kami hanya ikut Alkitab. Katolik menjawab, semua denominasi Anda justru berkata seperti itu. Dan itu justru masalahnya. Hanya kembali atau hanya ikut kepada Alkitab. Jadi, pecah belah itu bukan jalan menuju kebenaran. Itu sudah pasti. Pada akhirnya, strategi divide et impera terhadap ajaran Katolik tidak menyentuh jantung iman Katolik. Dia hanya menunjukkan bahwa penyerangnya tidak mampu melihat keseluruhan. Katolik tidak bisa dibantah dengan mencabut satu dogma dari tubuhnya, lalu memukulnya di meja debat. Karena dogma Katolik hidup dalam satu tubuh besar. Kristus, gereja, kitab suci, tradisi, sakramen, dan magisterium. Serangan Protestan sering terlihat meyakinkan karena dia memecah tubuh itu. Tapi begitu bagian-bagian itu dikembalikan ke dalam keseluruhan, serangan itu kehilangan daya. Bahkan lebih jauh, serangan itu berbalik seperti bumerang, ya, dan menghantam Protestantisme sendiri. Karena kalau tidak ada otoritas hidup, siapa yang menjaga keutuhan wahyu? Kalau semua kembali kepada tafsir, siapa yang menghentikan perpecahan? Kalau semua gereja bisa salah, mengapa gereja Anda benar? Kalau semua tradisi dicurigai, mengapa tradisi reformasi Anda kecualikan? Kalau semua harus eksplisit dalam Alkitab, kenapa sola scriptura tidak ikut diadili? Di sini Katolik berdiri dengan tenang. Bukan karena semua umatnya selalu cerdas, bukan karena semua pejabat gerejanya selalu suci, tapi karena struktur imannya tidak bergantung pada kecerdasan penafsir pribadi. Dia berdiri pada Kristus yang mendirikan gereja, memberi Roh Kudus, dan menjaga gerejanya dalam kebenaran. Protestan memecah agar dapat menyerang, Katolik menyatukan agar dapat memahami. Dan di hadapan wahyu yang utuh, taktik pecah belah akhirnya kelihatan seperti apa adanya. Bukan keberanian intelektual, tetapi kegagalan melihat tubuh Kristus sebagai tubuh yang hidup. Keep calm and stay away from Protestantism.